Selamat datang di Unik Explore. 28 September 2018, pukul 15.02 WITA. 3 jam sebelum gempa dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Palu, warga melaporkan melihat kilatan cahaya aneh di langit. Cahaya biru seperti petir, tapi tanpa suara. Berkilauan selama beberapa detik, lalu menghilang. Para ahli menyebutnya fenomena earthquake light. Dari Jepang hingga Italia, dari Meksiko hingga Turki, cahaya misterius ini telah terekam kamera sebelum gempa-gempa besar terjadi. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Hari ini, kita akan membongkar misteri di balik fenomena langka ini. Apakah ini pertanda alam atau ada penjelasan ilmiah yang mengejutkan? Tonton sampai habis, karena jawaban yang akan kalian dengar mungkin mengubah cara kalian memahami gempa bumi. Earthquake light, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut cahaya gempa, adalah fenomena langka berupa kilatan cahaya yang muncul di atmosfer, biasanya sebelum, selama, atau bahkan sesudah gempa bumi terjadi. Tapi cahaya ini bukan cahaya biasa, guys. Warnanya sangat bervariasi, mulai dari biru terang yang menyala seperti neon, hijau kebiruan seperti aurora, putih menyilaukan seperti kilat, hingga oranye kemerahan yang hangat. Bentuknya pun tidak kalah beragam. Ada yang muncul seperti kilat raksasa tanpa suara guntur. Ada yang berupa bola-bola cahaya yang melayang perlahan di udara. Dan ada pula yang menyerupai aurora mini, tapi jauh lebih terang dan dramatis. Yang membuatnya semakin misterius, cahaya ini hanya bertahan dalam hitungan detik, paling lama beberapa menit saja. Muncul tiba-tiba dari kegelapan, menerangi langit dengan intensitas yang luar biasa, lalu menghilang tanpa jejak seolah tidak pernah ada. Para peneliti di seluruh dunia telah mencatat dengan cermat. Fenomena ini paling sering terlihat sebelum gempa besar dengan magnitudo di atas 5 skala Richter. Namun yang mengejutkan, tidak semua gempa besar menghasilkan cahaya ini. Bahkan, gempa dengan kekuatan yang sama di lokasi yang berbeda bisa saja tidak menimbulkan fenomena apapun. Diperkirakan, hanya sekitar 0,5% dari seluruh gempa di dunia yang disertai fenomena earthquake light. Jadi pertanyaan besar yang menggantung, mengapa begitu langka? Apa yang membuat beberapa gempa istimewa hingga mampu menciptakan pertunjukan cahaya spektakuler ini? Dan yang lebih penting, bagaimana sebenarnya proses terjadinya? Sebelum kita membahas teori ilmiahnya, mari kita lihat bukti-bukti nyata yang berhasil terekam kamera. 12 Mei 2008, gempa Sichuan di China berkekuatan 7,9 skala Richter. Puluhan ribu nyawa melayang. Tapi 30 menit sebelum tragedi itu terjadi, kamera keamanan di berbagai lokasi merekam fenomena yang menakjubkan. Cahaya biru keungguan memenuhi langit, bergerak seperti ombak listrik raksasa. Footage ini sempat viral di internet. Banyak yang menduga itu hasil editan komputer. Tapi para ahli gempa dari Beijing Earthquake Administration memastikan rekaman itu otentik. Kasus serupa terjadi di L'Aquila, Italia, pada 2009. Seorang fotografer bernama Giuliano Fantaghi tidak sengaja mengabadikan kilatan cahaya putih terang yang menyorot dari dalam tanah, tepat sebelum gempa 6,3 skala Richter menghancurkan kota bersejarah itu. Yang lebih menakjubkan lagi, gempa Peru tahun 2007. Cahaya oranye kemerahan berbentuk seperti tirai aurora menari-nari di langit Andes selama hampir 10 menit. Saksi mata menggambarkannya seperti pertunjukan sihir alam yang mengerikan sekaligus indah. Tapi tidak semua rekaman bisa dipercaya. Di era media sosial seperti sekarang, banyak video palsu beredar dengan klaim earthquake lights. Para peneliti harus sangat hati-hati membedakan mana yang asli dan mana yang hoax. Lalu bagaimana cara kita tahu yang mana yang real? Para ilmuwan memiliki kriteria khusus. Pertama, waktu kemunculan harus konsisten dengan aktivitas seismik. Kedua,
Karakteristik cahaya harus sesuai dengan pola fisika atmosfer. Dan ketiga, harus ada korelasi geografis dengan pusat gempa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana sains menjelaskan fenomena yang tampak supranatural ini? Teori yang paling diterima saat ini adalah efek piezoelektrik. Ketika lempeng tektonik bergerak dan saling menekan, batuan-batuan tertentu seperti kuarsa mengalami stres luar biasa. Tekanan ekstrim ini menghasilkan muatan listrik, jutaan volt listrik statis yang terjebak di dalam bumi. Bayangkan ini seperti meremas kristal kuarsa raksasa di dalam microwave. Energi listrik yang dihasilkan begitu besar hingga mampu menembus lapisan tanah dan batu, lalu keluar ke atmosfer dalam bentuk plasma bercahaya. Teori kedua melibatkan gas terionisasi. Ketika lempeng bumi retak dan bergeser, gas-gas yang terjebak di dalam tanah selama ribuan tahun tiba-tiba terlepas. Gas-gas ini, terutama radon dan helium, ketika bertemu dengan medan listrik dari aktivitas piezoelektrik, menciptakan reaksi kimia yang menghasilkan cahaya. Mirip seperti cara kerja lampu neon, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dan wild. Tapi mengapa tidak semua gempa menghasilkan cahaya? Jawabannya terletak pada jenis batuan dan kondisi geologis. Earthquake lights paling sering terjadi di area dengan kandungan mineral kuarsa tinggi, dekat dengan sesar aktif, dan memiliki kondisi atmosfer yang mendukung ionisasi. Selain itu, kedalaman gempa juga berpengaruh. Gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 50 km memiliki peluang lebih besar menghasilkan fenomena ini dibandingkan gempa dalam. Inilah mengapa earthquake lights begitu langka dan unpredictable. Semua kondisi ini harus bertemu pada waktu dan tempat yang tepat, seperti perfect storm geologis. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Negara kita yang berada di Ring of Fire ini seharusnya sering mengalami fenomena earthquake lights, tapi mengapa jarang terdokumentasi? Ada beberapa laporan menarik yang patut kita simak. Gempa Yogyakarta 2006, beberapa warga di Bantul melaporkan melihat cahaya kebiruan sesaat sebelum guncangan terjadi. Sayangnya, di era sebelum smartphone, tidak ada yang sempat merekam. Kasus Palu 2018 yang kita bahas di awal tadi, ternyata tidak hanya 1 atau 2 orang yang melihat. Puluhan saksi mata dari berbagai lokasi memberikan testimoni serupa. Cahaya biru terang di langit bertahan sekitar 5-10 detik, lalu menghilang. Tapi mengapa jarang terekam di Indonesia? Pertama, awareness masyarakat tentang fenomena ini masih rendah. Kedua, banyak yang menganggapnya sebagai pertanda mistis daripada fenomena alam. Dan ketiga, Indonesia memiliki cuaca tropis dengan awan tebal yang sering menghalangi visibilitas ke langit. Padahal, dengan kondisi geologis Indonesia yang kaya akan aktivitas tektonik, seharusnya kita bisa menjadi laboratorium alami untuk mempelajari earthquake lights lebih dalam. Fenomena earthquake lights seringkali terjebak antara sains dan mitos. Di berbagai budaya, cahaya sebelum gempa dianggap sebagai pertanda spiritual atau peringatan dari alam gaib. Dalam kepercayaan Jepang, cahaya ini disebut ryuto atau naga cahaya yang bangkit dari perut mumi. Masyarakat Italia kuno percaya ini adalah roh para korban gempa yang mencoba memberi peringatan. Sementara di beberapa daerah di Indonesia, fenomena serupa dianggap sebagai pertanda dari makhluk halus penunggu gunung. Tapi penting untuk kita bedakan antara earthquake lights dengan fenomena lain yang sering disalahartikan. Aurora borealis hanya terjadi di kutub dan memiliki pola gerakan yang berbeda. Petir biasa selalu disertai guntur dan hujan. Sedangkan cahaya dari kabel listrik yang putus memiliki karakteristik warna dan lokasi yang spesifik. Earthquake lights memiliki ciri khas tersendiri, muncul tanpa cuaca badai, tidak bersuara, durasi singkat, dan timing yang berkaitan dengan aktivitas seismik. Pertanyaan yang sering muncul, bisakah earthquake lights dijadikan sistem peringatan dini gempa? Jawabannya masih sangat terbatas. Meski fenomena ini kadang muncul sebelum gempa tapi tidak konsisten, dan tidak bisa diandalkan sebagai prediktor utama. Sains masih terus meneliti potensi ini. Jadi, itulah misteri di balik earthquake lights. Fenomena yang membuktikan bahwa alam masih menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya kita pahami.
Yang paling menakjubkan dari semua ini, kita hidup di planet yang begitu dinamis dan penuh kejutan. Cahaya-cahaya misterius ini mengingatkan kita bahwa bumi di bawah kaki kita tidak pernah benar-benar diam. Selalu bergerak, selalu berubah, dan kadang memberikan pertunjukan spektakuler yang tak terduga. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, negeri seribu gempa, pemahaman tentang fenomena seperti ini bukan hanya soal rasa penasaran. Ini tentang kesiapsiagaan dan awareness. Semakin kita memahami alam, semakin baik kita bisa hidup berdampingan dengannya. Jadi next time kalau kalian melihat cahaya aneh di langit, jangan panik, tapi juga jangan abaikan. Dokumentasikan jika memungkinkan. Siapa tahu, kalian sedang menyaksikan salah satu fenomena paling langka di bumi. Kalau kalian punya pengalaman melihat cahaya misterius sebelum gempa, share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk konten misteri alam lainnya. Karena bumi kita masih menyimpan jutaan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.